Halo teman-teman, jumpa kembali bersama kami, kelompok 1 dari PGSD 2 PPG Prajabatan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Namun, terlebih dahulu saya perkenalkan anggota kelompok dari kelompok kami. Yang pertama ada Raida Tasa, yang kedua ada Yasinta, yang ketiga ada Ricky, yang keempat ada Laurencia, yang kelima ada Ibrahim, yang keenam ada Marisa. Pada mata kuliah kali ini kita akan membahas di topik 5, yakni pada bagian koneksi antar materi. Langsung saja pada pengertian school well-being. School well-being dapat diartikan sebagai sekolah yang seluruh siswanya mempunyai rasa bahagia, kepuasan, tingkat stres yang rendah, kualitas hidup yang baik, kesehatan fisik dan mental, agar mampu menyelesaikan tantangan, mencapai kebahagiaan, dan kepuasan dalam kehidupan. Dimensi School Well-being menurut Kono dan Rimpela tahun 2002 menjelaskan 4 dimensi. Yang pertama, having, yaitu bagaimana persepsi dan perasaan individu terhadap kondisi sekolah. Yang kedua, loving, mengacu pada lingkungan sosial saat pembelajaran, meliputi hubungan dengan guru, dengan teman sekelas, interaksi dalam kelompok. Yang ketiga, being, mengacu pada bagaimana individu di sekolah menghargai keberadaan mereka. Yang keempat, health, atau status kesehatan, mengacu pada kesehatan fisik dan mental peserta didik dan guru. Selanjutnya, bagaimana membuat kelas Anda menjadi lebih aktif dan mau terlibat? Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, aman, dan nyaman. Yang kedua, pengaturan ruang kelas dengan memperhatikan mobilitas dan interaksi antara peserta didik dan guru secara berkala. Yang ketiga, menciptakan suasana pembelajaran yang rileks, diberikan kebebasan dalam berimajinasi melalui kreativitas yang dimilikinya, kebebasan dalam berpendapat, dan selalu memberikan motivasi. Yang keempat, memberikan reward bagi peserta didik yang aktif ataupun penghargaan lainnya, selalu memberikan pujian dan afirmasi positif ketika peserta didik mampu menyelesaikan suatu hal dengan tepat. Yang kelima, menyusun rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi peserta didik. Menggunakan model, metode, dan strategi pembelajaran yang menarik dan variatif, yang berpusat pada peserta didik untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya, bagaimana Anda nantinya dapat mengakomodir peserta didik Anda? Untuk mengakomodir peserta didik diperlukan pemetaan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, sehingga dalam penyusunan kegiatan pembelajaran tepat agar seluruh peserta didik dapat terakomodasi. Maka, pemetaan dapat dilakukan dengan melakukan tes asesmen diagnostik awal, baik asesmen diagnostik kognitif maupun asesmen diagnostik non-kognitif. Harapannya agar dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna dengan lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga mampu mencapai tujuan secara optimal dan dapat menciptakan iklim yang baik serta kondusif guna mencapai school well-being. Materi apa saja yang Anda pelajari yang dapat digunakan? Materi yang dipelajari yaitu tentang dimensi pembelajaran school well-being dan faktor yang mempengaruhi well-being. Materi lain atau mata kuliah apa yang dapat Anda terapkan bersamaan dengan mata kuliah ini? Yang pertama, pemahaman peserta didik dan pembelajaran. Pada mata kuliah ini, mempelajari tentang perkembangan peserta didik dan karakteristik serta profiling peserta didik. Dari materi tersebut sangat berkaitan dengan topik ini, karena perkembangan peserta didik
terutama sosial emosional dan karakter peserta didik berpengaruh terhadap kesejahteraan belajarnya. Sebagai acuan guru, menciptakan school well-being dalam pembelajaran. Yang kedua, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Guru perlu memahami strategi pembelajaran dan asesmen yang efektif. Salah satunya dengan menggunakan pendekatan pembelajaran TARL, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran CRT untuk menerapkan school well-being sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Selanjutnya, praktek pengalaman lapangan. Pengalaman ketika PPL dapat digunakan untuk mengamati dan mengobservasi bagaimana proses pembelajaran berlangsung terkait school well-being, sehingga mengetahui dan meningkatkan keterampilan guru dalam menerapkan school well-being melalui pengalaman tersebut. Baik, demikianlah presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada salah kata dalam pengucapan saya, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih teman-teman.